SMK Wijaya Kencana, sekolah kejuruan yang berdiri megah di pinggir kota, menyimpan sebuah rahasia yang tak pernah tertulis dalam buku panduan siswa. Di balik bangunan utama yang modern dan rapi, berdirilah sebuah gedung tua berwarna abu kusam, ditumbuhi lumut di beberapa sudutnya. Gedung itu dikenal sebagai Blok D. Tidak ada jadwal pelajaran di sana. Tidak ada guru atau siswa yang diizinkan masuk. Bahkan dalam pembagian kelas tahunan pun, tak satu pun ruangan dari Blok D pernah tercantum. Blok D berdiri 3 lantai. Dulunya digunakan untuk praktik jurusan elektro, otomotif, dan teknik bangunan. Namun sejak kebakaran pada tahun 2006, gedung itu ditutup total. Kabarnya, kebakaran itu terjadi karena korsleting alat praktik. Tidak ada korban, begitu versi resmi sekolah. Tapi rumor yang beredar berbeda. Siswa-siswa lama menyebutkan nama seorang siswa yang hilang di tengah kebakaran. Namanya Lukman Herlambang, kelas 2 TEI. Ia tak pernah ditemukan, bahkan saat puing-puing gedung dibersihkan. Sejak itu, Blok D dikunci dan tak pernah dibuka lagi. Tapi larangan itu tak pernah tertulis. Tak ada papan peringatan. Tak ada pengumuman resmi. Hanya tatapan tajam guru jika ada yang bertanya soal Blok D dan cerita-cerita yang dibisikkan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya. Tentang suara langkah kaki di malam hari. Tentang lampu yang berkedip sendiri meski tak ada aliran listrik. Tentang seseorang yang tertawa lirih dari ujung lorong lantai 2. Ginanjar, siswa kelas 11 TKJ, mendengar semua cerita itu sejak awal masuk. Awalnya ia tak percaya. Tapi makin lama, rasa penasarannya tumbuh. Apalagi setelah seorang temannya, Rama, mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di jendela Blok D saat mereka lembur membuat rangkaian Arduino di aula. Jendela itu seharusnya menghadap ke dalam bangunan kosong. Tapi Rama bersumpah bayangan itu menoleh padanya, dan tersenyum. Ginanjar mulai bertanya-tanya. Jika memang berbahaya, kenapa tidak diratakan saja? Kenapa tidak diberi penjagaan? Atau paling tidak, papan larangan? Jawaban yang ia dapat hanyalah diam. Dan di malam Jumat berikutnya, ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Malam Jumat itu, hujan turun gerimis. Tipis tapi cukup membuat aspal halaman sekolah mengilap. Ginanjar, Rama, dan Dika sudah bersiap sejak sore. Mereka berpura-pura ikut lembur ekstrakurikuler robotik, lalu bersembunyi di ruang penyimpanan peralatan hingga semua siswa dan guru pulang. Saat waktu menunjukkan pukul 10 malam, mereka menyelinap lewat lorong belakang aula, menuju Blok D. Pintu besi menuju Blok D seharusnya selalu terkunci. Tapi malam itu, saat Ginanjar menarik gagangnya, pintu itu terbuka dengan derit panjang, seperti mengeluh karena dibangunkan dari tidur panjang. Mereka saling pandang sejenak. Dika menggigit bibir, ragu. Tapi Ginanjar hanya menyalakan senternya dan melangkah masuk tanpa berkata apa-apa. Rama mengikuti. Dika, dengan desahan berat, menyusul terakhir. Begitu kaki mereka melangkah ke lorong, hawa dingin menyergap. Udara terasa lembab, bau tanah basah dan kayu lapuk menusuk hidung. Dinding lorong penuh dengan lumut dan coretan yang tampaknya sudah lama mengering. Namun yang paling membuat mereka tercekat adalah sesuatu di lantai. Jejak kaki. Basah. Jelas. 3 pasang, berjalan lurus ke arah dalam lorong. Tapi yang aneh, jejak itu tidak berasal dari mereka, karena posisi jejak sudah lebih dulu ada sebelum mereka melangkah. Ini jejak siapa? Bisik Dika, menelan ludah. Suaranya nyaris tak terdengar. Tak ada yang menjawab. Mereka hanya mengikuti jejak itu perlahan, langkah demi langkah, hati-hati agar tak menimbulkan suara keras. Lorong itu panjang dan terasa seperti menelan mereka hidup-hidup. Setiap langkah membawa mereka lebih dalam, lebih gelap, lebih sunyi. Jejak kaki berhenti di depan ruang 1D6. Pintu kayunya terbuka sedikit. Goyang-goyang tertiup angin dari entah mana. Dari dalam, terdengar derak pelan, seperti kursi yang digeser. Tak ada cahaya. Tak ada gerakan. Tapi entah kenapa, mereka merasa sedang diawasi. Masuk? Tanya Ginanjar pelan. Rama mengangguk, walau wajahnya sudah pucat. Dika tidak menjawab, tapi tak bergerak mundur juga. Ginanjar mendorong pintu pelan-pelan. Deritnya panjang dan tajam, seolah memekik.
Saat pintu terbuka sepenuhnya, kegelapan menyambut mereka. Tapi sebelum mereka melangkah masuk, sesuatu menetes dari atas kusen, setetes cairan merah gelap yang jatuh ke sepatu Rama. Ia mendongak, dan wajahnya seketika membeku. Ada yang berdiri di atas pintu, bisiknya gemetar. Ginanjar menyorot ke atas, tapi sudah kosong. Untuk sesaat, tak ada yang bergerak. Lalu, dari dalam ruang 1D6, terdengar suara, seperti seseorang tertawa, pelan dan basah. Langkah mereka berat saat akhirnya masuk ruang 1D6. Udara di dalam jauh lebih dingin daripada lorong. Meja-meja kayu tua tersusun acak, sebagian terbalik, tertutup debu dan sarang laba-laba. Papan tulis di depan kelas retak di bagian tengahnya, seperti bekas hantaman keras. Di pojok ruangan, kursi besi berdiri miring, seolah baru saja diduduki dan ditinggalkan tergesa-gesa. Semuanya terasa, belum lama ditinggalkan. Lampu senter Ginanjar bergerak menyisir ruangan. Cahaya itu menangkap sesuatu di papan tulis. Selembar kertas lusuh yang tertempel miring, diganjal oleh paku berkarat. Ia mendekat. Itu adalah lembar absen siswa. Di pojok atas tertulis, Kelas 2 TI, semester genap 2006. Nama-nama tertulis rapi dalam kolom. Budi, Angga, Siska, Anwar, dan di baris paling bawah, namanya terpampang jelas. Lukman Haji. Namun yang membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah tulisan kecil di samping nama itu. Meninggal 2 Mei 2006. Ini yang hilang waktu kebakaran, kan? Bisik Rama. Ginanjar mengangguk pelan. Dika berdiri mematung di dekat pintu. Wajahnya semakin pucat. Saat itu, lampu senter Ginanjar mulai berkedip. Lalu mati total. Senter di tangan Rama menyusul. Padam seperti diisap kegelapan. Dika mencoba menyalakan ponselnya, tapi layar hanya berwarna biru, tanpa tampilan apapun. Di tengah kegelapan pekat itu, suara napas berat terdengar, bukan dari mereka. Hahaha. Hahaha. Lalu dari atas ventilasi di dinding belakang, suara lirih mulai terdengar, pelan dan parau. Kalian datang, terlambat. Ketiganya terpaku. Suara itu jelas. Bukan hembusan angin atau ilusi. Seolah seseorang sedang mengintai mereka dari balik ventilasi kecil yang gelap. Tiba-tiba kursi di sudut ruangan terguling sendiri, menghantam lantai keras. Ginanjar refleks berbalik. Tapi tak ada siapapun di sana. Lalu terdengar suara lain, seperti gesekan kuku di papan tulis. Mereka menoleh serempak. Di papan tulis, dengan lambat dan menyeramkan, muncul goresan-goresan baru. Tidak ditulis tangan, tapi seperti terukir sendiri. Tinggal satu bangku kosong. Dika berteriak panik dan berlari ke arah pintu. Ginanjar dan Rama mengikutinya. Tapi ketika mereka menarik gagang pintu, terkunci. Padahal tadi terbuka. Dari balik ruangan, suara langkah kaki mendekat. Bukan satu, tapi banyak. Pelan, berat, dan menyeret. Suasana menjadi sunyi seketika, lalu terdengar suara dari speaker kelas yang sudah rusak di pojok ruangan, seperti suara rekaman tua yang mendadak menyala. Selamat pagi, anak-anak. Hari ini kita kedatangan tamu baru, duduklah yang rapi. Pintu ruang 1D6 akhirnya terbuka setelah Dika menendangnya berulang kali sambil menjerit panik. Mereka bertiga berhamburan keluar ke lorong, napas terengah dan wajah penuh ketakutan. Tapi lorong itu kini terasa berbeda. Lebih panjang, lebih gelap, seperti memanjang sendiri, tak berujung. Ini bukan lorong yang tadi, kata Ginanjar, bingung. Tadi cuma ada 5 pintu, sekarang lebih dari 10. Langkah mereka cepat, tapi suara langkah lain terdengar mengikut dari belakang. Pelan, menyeret, seperti ada seseorang yang pincang. Mereka tak berani menoleh. Namun setiap kali Ginanjar menoleh lewat ekor matanya, ia menangkap bayangan hitam, tinggi, berdiri kaku di ujung lorong, lalu menghilang begitu ia menatap langsung. Senter. Mana senterku? Teriak Rama. Baterainya habis. Jawab Ginanjar. Pakai HPMU. Dika buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menyalakan lampu. Tapi lampu tak mau menyala. Sebaliknya, kamera depan terbuka otomatis,
seolah dipicu oleh sesuatu. Di layar ponsel itu, wajah Rama terlihat jelas, berjalan cepat. Tapi di belakangnya, sebuah sosok muncul. Seorang anak laki-laki berseragam putih abu-abu. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya tersenyum lebar, menyeringai tak wajar. Kepalanya sedikit miring, dan tangan kirinya tertekuk seperti patah. Astaga! Rama! Di belakangmu! Teriak Dika, menjatuhkan ponselnya. Mereka menoleh. Tapi tak ada siapa-siapa. Lorong kosong. Ponsel Dika pecah, layarnya retak membentuk pola seperti jaring laba-laba dari dalam. Suara mendesis mulai terdengar dari ventilasi di atas mereka. Temani aku belajar lagi. Tiba-tiba lampu-lampu tua di langit-langit lorong menyala satu persatu, berkedip aneh, menciptakan ilusi gerak. Dan di setiap kilatan cahaya, sosok-sosok samar mulai terlihat berdiri di sepanjang lorong. Bayangan siswa berseragam, semuanya dengan wajah tak utuh. Ada yang tak punya mata, ada yang mulutnya menganga lebar dengan gigi menghitam. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri, menatap. Ketiganya mulai berlari, panik, menyusuri lorong yang tampaknya tak berujung. Dika menjerit, Rama berdoa, Ginanjar menggigit bibir hingga berdarah. Tapi suara langkah itu terus mengikuti, semakin dekat, semakin cepat. Mereka mencoba masuk ke ruangan lain, semua terkunci. Lorong mulai mengecil, seolah dindingnya mendekat, menjepit mereka perlahan. Dari belakang, terdengar suara berat dan berbisik. Satu lagi, cukup satu lagi. Ginanjar menoleh sekilas dan melihat Rama tersandung, terjatuh. Sebelum sempat membantu, tangan putih pucat menarik Rama ke dalam bayangan. Rama berteriak, dan suaranya langsung hilang. Tak ada jejak, tak ada darah. Hanya lorong gelap, kembali sunyi. Pagi hari di SMK Wijaya Kencana biasanya penuh hiruk-pikuk. Tapi Jumat itu suasananya janggal. Penjaga sekolah, Pak Darto, menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam lama di depan blok D. Seorang siswa duduk bersandar di pintu besi berkarat itu, basah kuyup, tubuhnya gemetar hebat meski sinar matahari sudah mulai hangat. Itu Ginanjar. Wajahnya pucat seperti kertas. Tatapannya kosong, menatap lurus ke tanah. Saat Pak Darto mencoba menyentuh bahunya, tubuhnya langsung kejang. Ia menggigil dan terus menggumam kata yang sama, berulang-ulang. Mereka, masih di dalam mereka, masih di dalam. Pintu blok D terkunci rapat, tak seperti malam sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda bekas dibuka, tak ada jejak kaki, dan anehnya, kamera CCTV di lorong belakang aula tak menunjukkan apapun selain rekaman Ginanjar berjalan seorang diri ke arah blok D pukul 22.11 malam. Tidak ada Rama. Tidak ada Dika. Polisi dipanggil. Mereka menyisir seluruh blok D, dari lantai 1 sampai lantai 3. Hasilnya nihil. Tidak ada tanda-tanda keberadaan dua siswa lainnya. Ruang 1D6 pun kosong. Tak ada bekas jejak langkah. Tak ada lembar absen seperti yang disebut Ginanjar. Namun salah satu petugas, saat memeriksa papan tulis di ruangan itu, melihat sesuatu. Sekilas, di sela debu yang menyelimuti permukaannya, tergurat samar tulisan seperti tercakar kuku. Sudah lengkap, kecuali satu. Ginanjar tidak pernah kembali ke sekolah. Sejak malam itu, ia dirawat di rumah sakit jiwa kecil di luar kota. Ia tidak bicara pada siapapun. Hanya duduk diam di pojok ruangan, menggambar lorong panjang dengan 3 bayangan hitam yang berdiri berdampingan. Kadang, ia menggambar satu bangku kosong di pojok ruangan kelas. Beberapa bulan kemudian, siswa-siswa baru mulai bercerita tentang penampakan. Di malam hari, jika seseorang lewat dekat blok D, kadang terlihat 2 sosok siswa berdiri di jendela lantai 2, berseragam lengkap, menatap keluar seperti sedang menunggu seseorang. Kadang mereka melihat ke arah gerbang, kadang ke arah lorong belakang aula. Yang membuat merinding, setiap tahun ajaran baru, ruang kelas 1D6 masih tercantum dalam daftar ruangan sekolah, meski tak pernah dibuka. Dan di lembar daftar hadir kelas 2 TI tahun 2006 yang disimpan di ruang arsip, nama Lukman Haji tidak lagi berada di baris paling bawah. Baris itu kini kosong, seolah menunggu nama baru untuk mengisinya.